Hai anak-anak Miss kelas 12 Mia, apa kabarnya nak? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita tentang sel volta. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan kalian semua bisa mengerti dan memahami apa yang akan Ibu jelaskan nanti. Jadi kita akan belajar sel elektrokimia. Apa sih sel elektrokimia itu? Nah, jadi sel elektrokimia itu adalah sel yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia. Nah, jadi sel elektrokimia ini dapat menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, jadi sel elektrokimia dibagi menjadi dua. Ada dia sel volta dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Persamaan antara kedua sel tersebut adalah yang pertama. Nah, yang pertama itu menggunakan elektroda yaitu katoda dan anode ataupun katoda dan anoda dan larutan elektrolit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya itu ada asam, basa, dan garam. Nah, yang kedua adalah dalam katoda terjadi reduksi. Nah, reduksi artinya adalah penurunan bilangan oksidasi. Dan kemudian persamaan yang ketiga dalam anoda terjadi oksidasi. Nah, kalau oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi. Nah, itu untuk persamaan antara sel volta dan elektrolisis. Nah, kemudian ada juga perbedaan antara kedua sel tersebut. Nah, yang pertama, kalau dia sel volta, dia terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kemudian untuk perbedaan yang kedua, kalau dia sel volta, reaksinya berlangsung secara spontan. Nah, maksudnya apa? Nah, reaksi yang berlangsung secara spontan ini, dia berlangsung secara sendiri ataupun tanpa diberikan energi, dia sudah dapat bereaksi. Nah, sedangkan sel elektrolisis, dia reaksinya itu tidak spontan. Artinya apa? Dia harus ada bantuan energi listrik supaya terjadi reaksi tersebut. Itu dia, makanya dikatakan dia reaksi tidak spontan. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, pada sel volta, katodenya itu dia bernilai positif, sedangkan anodenya dia bernilai negatif. Nah, sedangkan pada sel elektrolisis, katodenya itu dia bernilai negatif, sedangkan anodenya bernilai positif. Nah, jadi kebalikan antara keduanya ini. Kalau dia di sel volta katoda positif, di sel elektrolisis katoda negatif. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal, kalian ingat aja kalau dia di sel volta, dia itu ada kepan. K itu katoda positif, anoda negatif. Sedangkan di sel elektrolisis itu ada kenap, katoda negatif, anoda positif. Nah, anak-anak, jadi itulah perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah sel volta. Nah, sel volta itu disebut juga dengan sel Galvani. Nah, pada sel volta, energi kimia dari reaksi redoks itu secara spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, itu dia secara spontan berlangsung pada sel volta. Nah, ada prinsip kerja dari sel volta tersebut. Nah, prinsip kerjanya adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Nah, jadi ada transfer elektron dari oksidasi di anode ke reduksi di katode. Nah, dia terjadi melalui rangkaian luar. Nah, rangkaian luar ini apa? Ada kawat konduktor yang menghubungkan katode dengan anode. Pada sel volta ini juga terdapat yang namanya jembatan garam atau rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam yang memungkinkan adanya aliran ion dari setengah sel anode
ke setengah sel katode sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup gitu. Jadi pada sel volta ini dia terdapat yang namanya jembatan garam. Nanti sel volta ini terdiri dari elektrode Zn ataupun zinc yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektrode Cu ataupun cuprum yang dicelupkan dalam larutan CuSO4. Nah, kedua larutan itu dihubungkan oleh yang namanya jembatan garam yang diisi oleh larutan garam. Misalnya NaCl, KCl, KNO3, dan NaNO3. Nah, elektron ini dapat mengalir dari elektrode Zn ke elektrode Cu. Nah, di sini ada bagan dari sel volta itu ya. Nah, di sini ada disediakan dua wadah. Wadah yang satu, wadah yang pertama itu berisi larutan ZnSO4. Kemudian wadah yang kedua diisi oleh larutan CuSO4. Nah, kedua wadah ini dibatasi oleh yang namanya jembatan garam. Nah, jadi jembatan garam inilah yang disinilah nanti dia diisi. Misalnya tadi ada NaCl, KCl, KNO3. Pada wadah yang pertama, Zn ini dia akan berubah menjadi Zn2 positif. Nah, pada wadah pertama, Zn di sini dia berubah menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Nah, pada perubahan ini dia terjadi reaksi oksidasi, di mana terjadi peningkatan bilangan oksidasi yang dari 0, Zn-nya ini bernilai 0, menjadi Zn-nya bernilai 2 positif. Nah, kemudian dua elektron ini dialirkan melalui jembatan garam ke wadah yang kedua. Makanya di sini Zn di sini berubah menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, reaksi di sini terjadi reaksi oksidasi. Terjadi peningkatan bilangan oksidasi ataupun bilox. Karena di sini Zn-nya di sini kan dia bernilai 0. Kemudian berubah menjadi Zn2 positif. Nah, kemudian dua elektronnya ini dialirkan ke wadah yang kedua sehingga Cu-nya di sini menangkap 2 elektron. Karena dia menangkap 2 elektron, maka di sini Cu berubah menjadi dari Cu2 positif menangkap 2 elektron menjadi Cu berubah menjadi solid ataupun terjadi yang namanya endapan. Elektron yang dilepas oleh Zn akan bergerak menuju wadah yang kedua yaitu Cu melalui suatu pengantar yang akan menghasilkan arus listrik. Dan apabila di sini diberikan lampu, maka lampu itu akan menyala karena adanya aliran elektron dari Zn menuju Cu sehingga lampu ini akan menyala apabila di sini kalian buat. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi ini disebut dengan anode. Sedangkan tempat untuk terjadinya reaksi reduksi ini disebut katode. Elektron bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Ini menandakan bahwasannya si Zn itu bernilai negatif dan Cu bernilai positif. Nah, pada reaksinya kita buat reaksi anode di sini. Anoda, dia bernilai negatif. Nah, di sini dia terjadi reaksi oksidasi yaitu peningkatan bilangan oksidasi yaitu Zn solid menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, kita buat di sini E0-nya sama dengan positif 0,76 volt. Kemudian ada katoda. Katoda terjadi reaksi reduksi yaitu Cu2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dalam bentuk padatan dan E0-nya sama dengan positif
0,34 volt. Nah, reaksi pada anode ataupun anoda dapat kita tuliskan yaitu reaksi Zn menghasilkan Zn 2 pos. Katodanya tadi bernilai positif, yaitu ada reaksi Cu 2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Nah, pada katode ini dia terjadi reaksi reduksi, yaitu penurunan bilangan oksidasi dari Cu2 positif menjadi Cu, yaitu terjadi perlepasan elektron. Nah, kita buat di sini N0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan reaksi yang terjadi dengan cara menjumlahkan nilai E0 dan reaksinya. Nah, berarti reaksinya di sini adalah, nah kita lihat katoda dan anoda sama-sama memiliki elektron dan nilai elektronnya itu sama-sama 2. Nah, berarti dari sini, dari elektron ini bisa kita coret gitu. Maka akan dihasilkan reaksi yaitu Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn 2 pos ditambah Cu. Nah, kemudian E0-nya yang dihasilkan adalah 1,1 volt. Nah, jadi 1,1 volt inilah yang akan ataupun arus listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu tadi. Itu dia. Nah, dari reaksi ini kita dapat menentukan notasi sel volta itu. Nah, ini dia rumusnya. Anoda, kemudian ion, dibatasi oleh jembatan garam, ion, dan katoda. Nah, maka dari itu dihasilkan dari reaksi ini dapat ditentukan ataupun notasi sel voltanya. Sel volta yaitu anodenya tadi mana? Si Zn. Zn kemudian ionnya Zn 2 pos dibatasi oleh jembatan garam. Pada katode ion dulu, berarti ionnya adalah Cu2 pos dan Cu. Nah, jadi inilah notasi sel volta dari reaksi di atas. Nah, ini yang perlu kalian ingat, ini rumusnya. Nah, ingat menentukan notasi sel volta. Nah, kita akan membahas contoh soal. Oke. Nah, di sini diketahui potensial elektrode perak dan tembaga sebagai berikut. Ag berubah menjadi Ag positif berubah menjadi Ag. E0-nya positif 0,80 volt. Kemudian Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. E0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Yang ditanya tulislah notasi sel volta, kemudian besarnya E0 sel, dan yang ketiga adalah reaksi selnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus mengetahui dulu mana dia unsur yang termasuk katode dan mana dia yang anodenya. Nah, kalian yang perlu kalian ingat, nah, kalau dia katode itu dia nilainya yang lebih besar. Nah, berarti di sini yang bertindak sebagai katode adalah si Ag-nya. Nah, Ag di sini dia bertindak sebagai katode. Kemudian dia yang bertindak sebagai anode. Nah, karena kan di sini nilai E0 selnya, potensial selnya si Ag ini kan lebih besar daripada si Cu. Nah, yang lebih besar itu dia disebut dengan katode, sedangkan yang lebih kecil adalah anode. Berarti Cu di sini dia bertindak sebagai anode. Itu dia. Nah, kalau nanti di soal juga dia langsung dibuat, nah, ada dia E0-nya positif, kemudian E0 yang kedua adalah negatif.
Nah, berarti yang negatif itu adalah disebut sebagai anode. Itu dia ya. Nah, kita jawab yang pertama, soal yang pertama. Yang ditanya notasi sel voltanya. Ingat tadi rumusnya apa? Anode, kemudian ion dibatasi oleh jembatan garam, ion dan katode. Itu dia. Nah, kita lihat anodenya tadi si Cu. Nah, berarti anodenya di sini adalah Cu, kemudian ionnya Cu 2 pos dibatasi oleh jembatan garam, katode. Ag, ionnya adalah Ag positif dan Ag. Ini dia untuk notasi sel voltanya. Sudah terjawab yang bagian A. Kemudian yang B yang ditanya E0 sel. Ya. Nah, untuk mencari rumus E sel ini, kalian harus menggunakan potensial sel ataupun E0 dari katode dan anode. Nah, rumusnya adalah E0 katode dikurang dengan E0 anode. Nah, ini harus kalian ingat ya, nak. Ini rumus untuk mencari E0 sel. Nah, berarti E0 katodenya di sini berapa tadi? 0,80 dikurang 0,34 volt. Nah, berarti dapatlah E0 selnya ataupun potensial standarnya adalah 0,46 volt. Sudah terjawab yang bagian B. Kemudian kita jawab yang bagian C, reaksi selnya. Reaksi sel. Nah, kalau dia dikatakan reaksi sel, di sini harus ada reaksi antara katode dan anode. Itu dia. Nah, kemudian yang pertama adalah katode. Nah, kalau dia katode tadi dia terjadi reduksi. Katodenya di sini Ag kan, terjadi dia reduksi. Nah, berarti di sini reaksinya adalah Ag positif ditambah elektron menghasilkan Ag. Nah, kemudian yang kedua pada anoda ataupun anode dia terjadi reaksi oksidasi. Sudah? Nah, oksidasi itu adalah terjadinya reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan pada Cu di sini anodenya, ini kan dia termasuk reaksi reduksi. Nah, berarti harus kita ubah ke reaksi oksidasi. Nah, berarti di sini Cu menghasilkan Cu2 pos ditambah 2 elektron. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menyamakan jumlah elektronnya. Nah, di sini dia jumlah elektronnya 1 pada katode, sedangkan pada anode dia jumlah elektronnya adalah 2. Nah, berarti pada katode jumlah elektronnya itu harus kita kalikan sebanyak 2. Itu dia. Nah, berarti nggak hanya elektronnya kita kalikan ya, nak, tapi anode, katode dan ionnya juga harus kita kalikan. Nah, berarti di sini 2 Ag pos ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag. Kemudian Cu menghasilkan Cu2 pos ditambah 2 elektron. Setelah itu kita sederhanakan, Cu-nya kita matikan karena sama. Nah, berarti dapatlah diperoleh 2 Ag positif tambah Cu menghasilkan 2 Ag ditambah Cu2 positif. Nah, jadi inilah dia, nak, reaksi selnya. Itu dia. Nah, baik anak-anak, pembahasan materi kita tentang sel volta sampai pada
reaksi sel cukup sampai sini. Ibu harap kalian semua bisa memahami dan mengerti, dan supaya dikerjakan latihan pada buku paket halaman 62 ya nak. Oke, Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.